Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seluruh jamaah Masjid Sunda Kelapa yang saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kenikmatan masih bisa hadir melaksanakan salat isya, salat tarawih di masjid yang istimewa ini. Saya mohon izin, saya musafir di kota Jakarta, kebetulan ada tugas kedinasan dari tadi siang, sehingga sebelum saya pulang kembali ke Bandung diminta untuk sedikit menyampaikan 1-2 ayat terkait nikmat kita sebagai Muslim, khususnya di Indonesia. Yang pertama, saya ingin mengajak para jamaah semua untuk selalu merasakan nikmat syukur atas segala hal yang kita dapatkan, khususnya di Indonesia. Kita ini adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar, terbanyak sedunia. Ini adalah sebuah kebanggaan dan juga sebuah kekuatan jika kita bisa menggerakkannya dengan cara-cara yang baik. Di luar sana sampai hari ini masih terjadi kezoliman khususnya kepada saudara kita di Palestina misalnya. Masih banyak mispersepsi tentang Islam di belahan dunia lain. Masih banyak prasangka-prasangka yang kurang pas tentang Islam. Setelah saya amati dan saya lihat, ternyata suara umat Islam di Indonesia ini kurang menjadi juru bicara Islam di dunia ini. Maka seorang imam di Amerika Serikat bernama Samsi Ali sedang mengembangkan sebuah konsep yang namanya Islam dengan wajah Nusantara terhadap, bahwa Islam yang harus dilihat oleh dunia adalah Islam yang ada di Indonesia. Karena seluruh umat Islam yang ada di Timur Tengah, kalau di jumlah total masih kalah dengan jumlah umat Islam yang ada di Indonesia. Jadi artinya kita sebagai mayoritas haruslah punya rasa tanggung jawab terhadap masa depan peradaban Islam di dunia. Kita juga harus mensyukuri nikmat kita sebagai umat Islam, karena hidup kita ini diberi tujuan. Dalam syariat Islam kita ditegaskan agar apapun yang kita lakukan, dari mulai kita tidur, kita bangun, masuk toilet, keluar rumah, bekerja, menikah, itu semata-mata karena ibadah. Disinilah kita sebagai manusia punya kompas bahwa apa yang kita lakukan bukan buang-buang waktu, menghabiskan hari, tapi semata-mata kita menabung mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kadang-kadang nikmat ibadah itu sering kita lupa. Di Korea Selatan orangnya pinter-pinter Bapak Ibu. Orangnya pinter-pinter, makmur-makmur, tapi tingkat bunuh dirinya salah satu yang paling tinggi di dunia. Di Amerika jumlah orang-orang yang masuk Islam bersama di Inggris itu sekarang prosentasenya termasuk yang paling cepat. Ada seorang beragama non-muslim bertemu dengan Pak Samsi Ali ini dalam sebuah kesempatan. Dia bertanya
kepada imam ini, kebetulan dia agamanya agama Hindu. Saksi Ali, terangkan saya tentang Islam. Dia bilang, dia balik bertanya Pak Samsi, kalau di agama kamu Tuhannya ada berapa? Dia bilang ada 3. Kenapa kamu menyembah 3 Tuhan? Dia menjawab, karena masing-masing merepresentasikan sifat. Sifat A dewanya A, sifat B dewanya B, sifat C dewanya C. Dan dia harus menyembah dalam bentuk togut, ya, dalam bentuk berhala. Pak Samsi bilang kalau dalam agama Islam kita tidak perlu ada representasi. Dia bertanyakan orang Amerika, mending mana kamu ngobrol langsung dengan Barack Obama, Presiden Amerika, atau kamu ngomong dengan perwakilannya Barack Obama, ya, ajudannya, atau dia mending langsung dengan Presiden Barack Obama. Ya itulah Islam juga seperti itu. Siapapun umat Islam, dia bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara, tanpa diwakili bentuknya, langsung dari hati kita, dengan sholat 5 waktu, dengan segala rupa. Bapak Ibu, hanya dengan logika sederhana seperti itu, 2 bulan kemudian orang ini masuk Islam, mengucapkan syahadat. Satu lagi, hikmah Allah datang pada seorang Amerika waktu terjadi masalah terorisme di Amerika. Diundang oleh wali kota New York seluruh perwakilan agama-agama untuk damai. Pak Samsi Ali ini cuma dikasih waktu 3 menit untuk pidato di dalam stadion yang besar. Dalam hati Pak Samsi bilang, apa yang harus saya sampaikan? Hanya dikasih kesempatan 3 menit, kan begitu. Yang dia lakukan akhirnya hanya mengaji. Saya lupa ayatnya, tapi beliau hanya membuka Al-Quran di dalam stadion yang penuh dengan ribuan orang, bagian yang agama Nasrani, agama lain-lain, dan terus kebagian yang agama Islam diwakili oleh saksi Ali. Dan dia membacakan sebuah kitab ayat di dalam Al-Quran dengan suara seperti imam kita, Syekh yang sangat luar biasa. Ternyata banyak yang menonton di TV di mana. Sekitar 2 bulan kemudian ada yang datang ke Pak Samsi Ali minta diislamkan. Pak Samsi tanya, kenapa kamu minta diislamkan? Saya bingung. Waktu ada acara perdamaian ini, bapak ini seperti menyanyi, katanya dia. Dan lagunya betul-betul menyentuh hati saya. Saya masuk ke perpustakaan di kampus saya buka itu apa lagu itu, oh ternyata mengaji Al-Quran. Saya buka lagi apa itu Al-Quran, ditemukan ayat-ayat. Dia baca lagi artinya, mendekati kebenaran yang sering dia pertanyakan. Baca ayat yang lain, semua penuh jawaban. Sehingga akhirnya dia bilang, Pak Imam, setelah saya baca Al-Quran dengan diri sendiri, saya memutuskan untuk masuk Islam. Jadi itulah nikmat kita sebagai umat Islam yang kadang di Indonesia ini sering kita lupakan. Karena pertemanan kita sama-sama kebanyakan mayoritas umat Islam. Tapi di negeri-negeri yang kehilangan tujuan hidupnya, Islam itu adalah luar biasa. Makanya saya pun sebagai wali kota tiap pagi menawaikan niat saya semata-mata karena ibadah, insya Allah. Karena Allah ada tantangan, ada masalah, ada apa-apa, saya berserah diri sambil berupaya bahwa ini bagian dari ibadah. Jadi tidur juga nyenyak Pak, walaupun banyak demo. Karena ini urusan duniawi. Saya ditakdirkan Allah 5 tahun insya Allah menjadi wali kota Bandung, memberikan yang terbaik dari hidup saya untuk umat. Saya dulu arsitek Pak, mendesain banyak masjid. Sebelum jadi wali kota, sebenarnya tidak boleh oleh banyak pihak, karena masuk politik itu kan dinamikanya luar biasa. Tapi ibu saya mengingatkan sebuah hadis
Dan itulah yang membuat saya bersemangat. Khairun nas anfa'ukum linnas. Dia bilang, wahai anakku, ingat manusia yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah manusia yang manfaatnya paling banyak untuk masyarakat. Disitulah saya menapaki jejak untuk berikhtiar membangun peradaban di negeri saya di sana di Bandung dengan nawaitu bahwa kita semua yang hadir di sini mari menjadi orang-orang yang khair, yang tidak sibuk hanya untuk urusannya sendiri, tapi luangkan waktu energinya untuk masyarakatnya lebih banyak, minimal di lingkungan RT RW-nya, di kelurahan, di mana dan seterusnya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berikhtiar dengan istiqomah, dengan lurus. Nah, kalau semua melakukan seperti ini, harusnya Indonesia itu adil dan adil. Saya punya istilah, ada orang sibuk dengan kesolehan vertikal, sibuknya itu untuk diri sendiri, tapi tidak seimbang dengan kesolehan horizontal. Jadi ada orang yang mengejar hablum minallahnya dengan luar biasa, tapi dia tidak menerjemahkan dengan hablum minannasnya seperti dia semangat mengejar hablum minallah. Itu yang saya namakan jangan terkecoh oleh penampilan. Hari ini di Bandung lagi ramai, Pak. Ribuan orang tua berbohong memalsukan surat keterangan tidak mampu. Jadi orang-orang kaya mengaku miskin supaya masuk sekolah gratis di Kota Bandung. Saya sedang kirimkan polisi dan insya Allah banyak yang akan terkena oleh. Bayangkan di bulan Ramadan ada bapak bersama ibunya mendiskusikan bahwa kita akan berbohong padahal dia mampu, dan dia akan bilang ke anaknya, wahai anakku, kamu masuk sekolah pakai kartu miskin, jangan kasih tahu pura-pura aja kita miskin. Itu jumlahnya lebih dari 2.000. Ini hikmah bulan Ramadan, berarti umat saya masih banyak yang seperti itu. Apa jadinya negeri ini jika anak itu memberi lihat nilainya bahwa berbohong itu biasa, yang penting tujuan tercapai, menzolimi orang lain tidak peduli, karena yang menzolimi juga jumlahnya banyak. Sudah besarnya dia mau jadi apa? Mungkin dia kaya, tapi hatinya tidak lurus seperti itu. Itulah kenapa saya tetap bertekad kejahatan khususnya di dunia pendidikan di Bandung ini sedang kami selesaikan. Jadi tantangan zaman ini luar biasa. Maka Ustadz guru agama saya mengajarkan, wahai Pak Wali, dakwah yang paling utama itu adalah bukan dengan dakwah lisan, bukan dengan dakwah lain-lain, tapi akhlak diri sendiri. Biarkan sikap kita setiap hari mencerminkan apa itu Islam yang sebenarnya. Jadi jangan di sini rajin itikaf, rajin tarawih, pulang dari sini melanggar aturan. Lampu merah diterobos, pajak tidak dibayar, tadi menzolimi orang miskin dan seterusnya. Itulah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Dalam surat Al-Ma'un disebutkan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Orang-orang kayak kita, tapi menzolimi orang miskin, menelantarkan anak yatim atas nama keduniawian. Dan saya baru sadar karena saya baru jadi wali kota kurang lebih 2 tahun, betapa susahnya mencari yang namanya ilmu keadilan. Jadi bagi pemimpin itu surga neraka itu tipis. Sekalinya tidak adil, nerakanya paling cepat, tapi sekalinya adil, insya Allah surganya juga paling cepat. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan semangat kita mayoritas di dunia ini, mari kita syukuri nikmat mayoritas ini. Bela Islam ini dengan akhlak kita sebagai dakwah yang paling utama. Tunjukkan dalam kesolehan horizontal keseharian bahwa betul yang namanya umat Islam yang mayoritas itu damai, sopan santun, taat aturan. Pernah suatu kali di Bandung, Pak,
Saya lihat ibu-ibu berombongan mau ke masjid, mau mencari ilmu thalabul ilmi, tapi dalam perjalanan menuju masjid berjamaah juga buang sampah dulu berplastik-plastik ke sungai di sebelah masjid. Jadi antara niat mencari ilmu supaya lebih soleh tidak sama dengan pulang dari masjid buang sampah sembarangan menzolimi lingkungan. Nah, menurut saya salah satu kritikan kekurangan kita sebagai umat Islam di Indonesia adalah tidak seimbangnya kesolehan vertikal yang kita cari sebagai individu dengan kesolehan horizontal atau hablum minan nas yang sering kita lupakan. Maka di sini saya mengingatkan, mari kita perbaiki mumpung masih Ramadan. Setiap bertemu Ramadan itu saya sedih. Kenapa sedih? Selalu ada saudara-saudara saya, teman-teman saya yang tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Jadi saya mendoakan semoga semua jamaah Masjid Sunda Kelapa ini insya Allah tahun depan kita bertemu lagi di Ramadan. Dan jangan lupa kita doakan orang tua kita yang telah mendahului kita, yang telah mengajarkan kita nikmat iman Islam ini, agar mereka juga diberi kekuatan. Bagi mereka yang masih hidup dan kesehatan, bagi yang sudah meninggal dilapangkan alam kuburnya, diterima iman Islamnya dan ditempatkan di sisi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal yang agar kita berubah, Bapak Ibu. Ada seorang ulama dari Mesir. Dia mengunjungi 3 negara, 1 Pakistan, 2 Jepang, 3 Indonesia, kebetulan Jakarta. Kesimpulan dari kunjungan dari 3 negara, dia bilang, kenapa saya berkesimpulan nilai-nilai Islaminya ditemukan bukan di Pakistan atau di Jakarta, tapi malah di Jepang, negeri yang non-muslim. Jadi kalau menurut dia kesolehan horizontal itu ditemukan di Jepang, kotanya bersih, orang yang ngantri, tidak ada peraturan yang dilanggar, semua diatur saling tolong menolong. Di Pakistan dia ditipu oleh supir taksi. Di Jakarta laptopnya hilang. Jadi artinya jangan terlalu bangga kita sebagai mayoritas umat Islam kalau kita tidak bisa menunjukkan keakhlakan etos kerja yang relevan dengan itu. Saya kira poin saya malam ini adalah itu. Jadi mari bersemangat terhadap dakwah Islam. Kita tidak usah pandai berdakwah, tapi dengan kita terlihat soleh secara pribadi, rajin sholat dan sebagainya, itu lebih dari dakwah. Kenapa masih banyak orang miskin di Indonesia? Salah satunya karena banyak orang Islam tidak membayar zakat. Bapak Ibu, dari penelitian Badan Amil Zakat, kalau semua umat Islam di Indonesia ini bayar zakat, itu nilai zakat terkumpul per tahun bisa lebih dari 200 triliun. Ternyata yang terkumpul oleh Badan Amil Zakat itu masih dalam angka kisaran 20-40 triliun. Jadi artinya apa? Kalau semua kita menjalankan yang namanya rukun Islam itu, tidak ada lagi orang miskin, karena zakatnya lebih dari cukup untuk nyekolahin anak-anak orang miskin. Tuh. Untuk memberi beras yang tidak harus dari pemerintah, dari kita sendiri, tetangganya, kira begitu. Selesai itu yang namanya kemiskinan. Maka saya menghimbau, mari ukhuwah Islamiyahnya diperkuat. Insya Allah kalau semua melakukan tadi kesolehan horizontal, akhlak sebagai dakwah paling utama, lahirlah negeri yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu negeri baldatun thayyibatun warabun. Jadi saya akhiri kurang lebih itu hanya menyampaikan beberapa ayat saja. Jangan lupa bersyukur, Pak. Saya pernah membantu seorang warga Bandung operasi kanker, Pak, karena dia miskin. Kebetulan saya punya sahabat direktur rumah sakit. Setelah 3 bulan dioperasi, biayanya kalau dirupiahkan 400.000. Jadi betapa mahalnya yang namanya sehat, yang bapak-bapak bisa bersila seperti ini, menghirup napas, sholat dengan khusyuk, itu nikmat luar biasa. Coba cek sekarang orang-orang yang terbaring di rumah sakit, mereka rindu seperti bapak ibu bisa kesini saya.
Maka Allah dalam surat Ar-Rahman sudah berulang-ulang mengingatkan kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Andai lautan jadi tinta, pohon-pohon jadi pena, tidak akan cukup menuliskan nikmat Allah yang diberikan. Dari mulai bisa melihat, membaca, sampai nikmat berkeluarga, nikmat umur, nikmat ibadah yang luar biasa. Jadi mari menjadi individu yang selalu bersyukur. Mari perkuat ukhuwah Islamiyah. Mari akhlak kita tingkatkan sebagai dua ulama yang utama. Mari jangan menjadi orang yang mendustakan agama. Mari kita santuni anak yatim. Mari kita pelihara juga orang-orang yang butuh bantuan kita bantu juga. Disitulah semangat saya sebenarnya sebagai wali kota Bandung, ingin membawa umat ini dengan cara-cara yang baik. Di Bandung, negeri 3 jam dari sini, banyak kemajuan juga. Silakan datang ke kota Bandung. Tapi kalau weekend biasanya padat sekali, ya. Dan orang Jakarta rata-rata bawa mobil. Jadi saya sarankan naik kereta. Pak Jokowi sedang mempersiapkan kereta api super cepat, ya, 300 km per jam. Jadi nanti ke Bandung cukup 30 menit. Ya. Di Jakarta stasiunnya di Cawang, di Bandung stasiunnya nanti di Gede Bage. Sehingga kita dari sini ke Bintaro lebih lama dibanding dari sini ke Bandung. Nah, mudah-mudahan terakhir saya minta doanya saja. Bagaimanapun saya adalah manusia biasa, sedang ditakdirkan Allah memimpin sebuah negeri yang sama-sama mewakili Indonesia. Mudah-mudahan dengan doa para jamaah di Masjid Sunda Kelapa, insya Allah saya dikuatkan, selalu istiqomah, dijauhkan dari godaan, dan insya Allah saya minta doa keselamatan sampai akhir masa jabatan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, kalau kurangnya karena saya manusia, lebihnya itu tentunya karena ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.